Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman guru semuanya. Pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman sedang bertanya-tanya, sekarang sudah tanggal 26 dan besok adalah tanggal 27. Sama-sama kita ketahui bersama bahwa perpanjangan penetapan usulan NIPPPK itu adalah sampai dengan tanggal 27 Februari tahun 2024. Nah, sebenarnya seperti apa sih? Kita simak bersama-sama. Bagaimana bisa prosesnya berlangsung lama? Kenapa sampai sekarang mungkin instansi atau daerah kita juga belum mengusulkan? Maka teman-teman harus tahu terlebih dahulu proses yang dilakukan sampai dengan penetapan SK PPPK. Seperti apa prosesnya? Seperti berikut ini. Silakan disimak bersama-sama. Proses yang pertama adalah pemberkasan dokumen. Proses penetapan NIPPPK diawali dengan pemberkasan dokumen peserta yang telah dinyatakan lolos, yakni meliputi DRH dan kelengkapan dokumen lainnya melalui laman SSCASN BKN Go.id. Kita telah mengerjakan hal ini bersama-sama pada saat bulan Desember hingga Januari tanggal 14 tahun 2024 lalu. Selanjutnya, dokumen yang telah kita kirimkan atau DRH yang telah kita isikan, kemudian dilakukanlah pemeriksaan berkas oleh instansi terkait. Nah, berkas yang telah diunggah oleh peserta akan diperiksa oleh instansi yang bersangkutan guna memastikan kebenaran dan keabsahannya. Ini sebabnya BKD melakukan update data secara berkala, kemudian menginformasikan melalui grup kepada para peserta yang sudah lolos, supaya para peserta ini mengetahui apakah data mereka sudah diterima atau belum. Karena dalam hal ini BKD pun memastikan agar peserta itu dapat mengikuti pemberkasan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya kesalahan. Setelah melakukan pemeriksaan dan semuanya dianggap telah lengkap, maka hal selanjutnya adalah menyusun usul penetapan NIPPPK. Jika dokumen telah sesuai dengan persyaratan, instansi akan menyusun usul penetapan NIPPPK beserta daftar nominatif yang kemudian ditandatangani oleh PPK atau yang mewakili. Dokumen usulan NIPPPK kemudian diserahkan ke BKN atau kantor regional yang biasa kita sebut dengan Kanrek sesuai wilayah kerja instansi. PPK itu singkatan dari apa? PPK adalah Pejabat Pembina Kepegawaian. Setelah dikirimkan ke BKN ataupun kantor regionalnya, kemudian dilakukan verifikasi usul penetapan NIPPPK. Setelah diterima oleh BKN atau Kanrek, dilakukan proses pemeriksaan oleh tim verifikasi terhadap usulan penetapan NIPPPK tersebut. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data peserta PPPK yang lulus seleksi dengan lowongan jabatan yang telah ditetapkan. Jika usulan penetapan NIPPPK memenuhi syarat, maka data peserta akan dimasukkan ke dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau yang disingkat dengan SAPK. Selanjutnya, nota persetujuan teknis penetapan NIPPPK ditandatangani secara digital oleh pejabat yang berwenang. Kemudian, dokumen NIPPPK dikirim kembali ke instansi pengusul. Setelah tadi ditandatangani, jadi dokumen penetapan NIPPPK dikirim kembali ke instansi pengusul untuk dilakukan penerbitan surat keputusan SK P3K oleh PPK masing-masing. Dan ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan semua. Setelah seluruh tahapan dilalui, setelah seluruh tahapan dilengkapi, maka yang terakhir adalah pengangkatan PPPK. Pengangkatan PPPK dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 hari kerja setelah PPK menerima penetapan NIPPK dari BKN. Nah, cukup menarik sekali kan teman-teman, ternyata pengangkatan P3K ini dilakukan dalam batas waktu paling lama 30 hari kerja setelah PPK menerima penetapan NIPPK dari BKN.
Nah, teman-teman tentu akhirnya tahu dan bisa menganalisis sendiri bahwa tanggal 27 besok itu adalah batas akhir pengajuan usulan NIPPK dari misalnya dari BKD, kemudian batas akhir pengusulannya ke Kanrek atau ke BKN, sehingga teman-teman sudah bisa mengetahui kira-kira kapan SK-nya terbit ya, melalui penjelasan-penjelasan ini. Karena ternyata prosesnya itu sangat panjang sekali, atau setidaknya meliputi 7 tahapan. Selamat siang, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.